Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Acara Berendo. Kali ini kita masih membahas tema yang sama berkaitan dengan pemilih pemula di Pemilu 2024. Kembali ke pembahasan kita sebelumnya nih, ke Rido lagi. Bagaimana kalau kita melihat saat ini untuk proses dari demokrasi, walaupun belum masuk sesi kampanye, tetapi para calon ini sudah melakukan kampanye gitu ya, menebar janji-janji terutama kepada generasi muda untuk menarik suara itu khususnya ya. Nah, gimana tanggapan dari Rido sendiri saat ini? Iya, memang kalau terkait bicara tentang visi misi mungkin dari para paslon ini untuk mengajak kawan-kawan anak-anak muda untuk memberikan dukungan kepada mereka, ya saya pikir ya memang sah-sah selagi itu belum masuk kategori kampanye gitu ya Bang ya, karena memang kalau mereka sudah melakukan kampanye di awal itu berarti melanggar gitu kan. Nah, tapi memang maka dari itu maksudnya dengan adanya tebaran-tebaran janji-janji yang diberikan oleh para politisi kita hari ini, ya saya pikir kawan-kawan muda hari ini harus berpikir kritis lah ya, harus mampu memberikan pemikiran kritis terhadap apa yang mereka bicarakan kepada kawan-kawan anak muda. Jadi kita harus mampu mencerna lah ya, kita mau mencerna kemudian kita saring gitu kan, kita pilih-pilih nih yang mereka sampaikan ini apakah memang itu sesuatu yang rasional atau itu irasional kira-kira gitu kan. Jadi kalau itu rasional maka ya kawan-kawan muda juga setelah itu dianggap itu rasional, maka kita harus pikirkan juga nih langkah mereka untuk melakukan itu gimana sih segala macam. Jadi kita harus berpikir kritis terhadap penyampaian ataupun ajakan-ajakan dari para politisi kita hari ini. Jangan sampai kita terpedaya lah gitu, jadi sebagai cuman sebagai ya sebagai orang-orang yang mereka suruh aja gitu kan, menyebar ini menyebar itu tanpa kita tahu bahwasanya apa sih maksud dan balik dari tujuan hal tersebut. Jadi kita jangan sampai pemuda hari ini menjadi ya yang saya sampaikan tadi, kita harus mampu benar-benar memberikan hal-hal positif lah ya gitu kan dengan terhadap janji-janji politik lah, karena ya anak muda hari ini saya pikir sudah orang-orang yang cerdas lah, terdidik dan jangan sampai mudah termakan oleh hal-hal yang seperti itu gitu. Artinya memang benar kita sebagai generasi muda juga untuk menerima janji-janji yang diberikan juga harus bisa memilih dan memilah itu tadi ya, dengan tujuan dan juga visi misi yang jelas. Nah, kalau dari Pak Alfaridi sendiri bagaimana menanggapi melihat saat ini dengan janji-janji yang sudah diberikan, dengan banyak sekali informasi-informasi visi dan misi yang semakin banyak dari setiap calon, pasti juga banyak membingungkan, apalagi mungkin para generasi muda pemilih pemula gitu ya, membuat mereka bingung yang pada akhirnya mereka untuk tidak memilih, menentukan hal itu menjadi apatis gitu ya. Apakah sudah ada bentuk seperti apa sebetulnya untuk bisa mengantisipasi hal ini? Ya, sebenarnya kalau seseorang di masa-masa pileg ya, atau masa-masa pemilu sebenarnya memang harus ada janji-janji, karena dia belum jadi. Jadi dia memang harus menebarkan janji ya. Cuman tinggal tadi janji-janji tersebut itu dikritisi oleh anak-anak generasi muda bahwa apakah janjinya ini masuk akal atau tidak. Yang kedua, dia berhubungan nggak sih sama permasalahan di masyarakat. Jadi itu. Terus yang kedua, saya yakin sih sebenarnya kalau kita kritis, jadi ada janji yang sifatnya citra ya. Dia mencitrakan sesuatu. Ya, jadi janjinya hanya ada pada saat dia ada kepentingan. Tapi ada juga yang sebenarnya sudah bukan citra lagi, dia sudah menjadi brandnya orang itu, bahwa dia akan menolong masyarakat itu bukan pada saat dia mencaleg, tapi sebelum dia mencaleg dia sudah nolong orang sebenarnya. Itu kan sebenarnya dia sudah jadi secara karakter. Nah, itu sebenarnya yang bisa dikritisi oleh generasi muda bahwa oke, ini memang eranya untuk berjanji. Tapi janji mana nih yang sudah dilaksanakan sebelumnya atau sudah mendekati proses sebelumnya, ataukah ini janji yang sebenarnya baru diucapkan ketika ada kepentingan untuk dipilih. Baru dibuat ketika ada kepentingan. Jadi, melihat rekam jejak dulu lah kira-kira gitu. Jadi orang-orang yang menjanjikan ini terlihat dulu rekam jejak beliau ini gimana nih sebelumnya kan gitu.
Ya, jadi memang sebelum mencalonkan diri memang kita Ya. sudah melihat gitu ya. Iya. Sudah ada surveinya terlebih dahulu. Itu. Mungkin ya kalau generasi muda atau anak-anak muda saat ini pasti sudah ada pembahasan-pembahasan gitu ya. Mungkin contoh saja untuk saat ini mungkin dari calon-calon presiden kita pasti anak-anak muda itu sudah ada pembahasan gitu, udah melihat gitu rekam jejaknya gitu ya. Iya. Iya, iya. Oke, baik, kita akan kembali nanti setelah yang satu ini kan kita lanjutkan kembali. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, masih dalam pembahasan yang menarik. Kami akan kembali setelah yang satu, jangan kemana-mana, tetap di Berendo.